Selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai Tuhan melingkupi kita semua. Pada hari ini kita akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Tema berita Natal kali ini Grow in Christmas yang akan dilakonkan oleh Teater Lapan. Mari kita siapkan hati dengan bersaat teduh. Angkatlah hatimu di dalam doa. Angkatlah suaramu dalam puji-pujian, biarlah matamu menyaksikan pengharapan. Dan tanganmu terangkat sebagai tanda kegembiraan sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia dan Ia tinggal di antara kita. Gloria in excelsis Deo. Pujian mulia dari gunung, daripada hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Sambutan ini menggelegar, bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo. Itu berita lagunya, puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Silakan duduk. Saudaraku, tidak pernah terbayangkan di hari Natal setahun yang lalu bahwa tahun ini kita akan merayakan Natal dengan segala keterbatasan dan pembatasan. Pandemi yang berlangsung sepanjang tahun ini telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Tapi kita toh tetap dapat beribadah di hari Natal ini. Maka syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan, sebab Tuhan masih membimbing dan melindungi kita. Ia benar-benar hadir di segala pergumulan hidup,
bahkan Ia berjalan bersama kita melewati hari demi hari yang tidak mudah. Ini adalah bukti bagi kita bahwa Natal bukan sekedar dongeng atau cerita masa lalu. Natal sungguh-sungguh nyata dan berdampak dalam hidup kita. Immanuel. Terhenti, terdiam dan seakan sendiri, tak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi ku kan tetap melangkah, berjalan bersamamu Tuhan, bertumbuh dalam terang kasih-Mu. Engkau pengharapanku, ku kan membawa terang-Mu bagi sesama dan memuliakan nama-Mu yang telah lahir untukku. Terpati dalam raga dan jiwa yang letih, seakan luka dan lara menghampiri, tak lepas dari diri. Tapi ku kan tetap melangkah, berjalan bersama-Mu Tuhan, bertumbuh dalam terang kasih-Mu. Engkau pengharapanku, ku kan membawa terang-Mu bagi sesama dan memuliakan nama-Mu yang telah lahir untukku. Aku akan tetap melangkah, berjalan bersama-Mu Tuhan, bertumbuh dalam terang kasih-Mu. Engkau pengharapanku, ku kan membawa terang-Mu bagi sesama dan memuliakan nama-Mu yang telah lahir untukku. Saudaraku, ketika kasih Allah nyata dalam kehidupan kita, sudahkah kita menjadi saksi Natal bagi dunia? Marilah kita berdoa. Ya Bapa Sang Maha Kasih, Engkau adalah pencipta kehidupan, dan Engkau pun selalu memelihara kehidupan hingga Engkau menghadirkan diri melalui anak tunggal-Mu untuk membebaskan dan menyelamatkan kehidupan. Kami bersyukur bisa menyaksikan dan terus merasakan pemeliharaan dan penyelamatan yang Engkau nyatakan. Ya Kristus, Sang Bayi Natal, kehadiran-Mu di dalam perlindungan yang bersahaja menyadarkan kami akan kerendahan hati Sang Halik. Tapi kami sebagai ciptaan-Mu kadang jauh dari citra-Mu, kami kadang tidak mampu merendahkan hati. Saat kami mempertanyakan hadir-Mu di tengah pergumulan, saat kami mengeluh karena mimpi-mimpi kami yang pupus, saat kami marah terhadap penderitaan dan tantangan. Ya Roh Kudus, Sang Nafas penghidupan,
Di dalam keberdosaan dan keterbatasan kami, Engkau tetap menjaga dan menyelamatkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajar kami merasakan kebahagiaan yang Engkau beri yang menggantikan duka dunia. Bakarlah nurani kami, agar citra kasih-Mu semakin terpancar dalam hidup kami. Amin. Natal telah menghadirkan anugerah keselamatan dan damai bagi kita semua. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudaraku, anugerah Tuhan telah melimpahi kita semua. Mari dengan sukacita kita menyiarkan kabar itu kepada segala makhluk. Siapa di gunung,
Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan berita Natal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sinarilah hati kami dengan cahaya firman-Mu, supaya kami dapat memilih jalan yang benar. Kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat membuahkan perkataan dan perbuatan cinta kasih bagi sesama. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang lahir untuk kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 2, ayat 8 sampai 20, demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudaraku, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Lapar.
disinfected after each use and clothes tried are taken to a separate room and themselves quarantined. This too is helping Italy's recovery, a hotel used to isolate infected cases as they wait to test negative before quarantine spread. After 20 days here, Jacqueline is ready to Halo? Ya, semua petugas di rumah sakit sudah diberikan instruksi untuk menghadapi pandemi ini. Cuma papa kan bukan petugas medis, jadi nggak turun langsung ke lapangan. Tapi ya nggak tahu lah, kayaknya sih aman-aman aja kok. Iya. Work from home. Gak mungkin lah mengurus pasien dari rumah. Bener ya, dampak terparah adalah rumah sakit. Sepedahan pakai jarak.
Aku mulai kelabakan. Tapi aku punya asisten. Ya sis. Gen, gue butuh bantuan lo. Hah? Bantuan apaan? Kita kan gak boleh keluar-keluar rumah. Emang gak usah keluar-keluar. Lo kerja dari rumah. Kayak gue. Gue tuh kelabakan sama pesanan online. Lo bantuin gue ya? Hah? Serius nih? Iya, nanti kita bagi tugas. Jadinya kita ada kegiatan. Malah dapat duit di masa susah kayak gini. Wah, mau. Yuk. Halo. Halo, Om Dimas. Iya, Om. Bagaimana Om dengan cabang baru itu Om? Saya terserah Om deh. Maunya bagaimana? Iya, kondisi memang lagi kacau Om. Oh, gitu ya Om. Maaf ya Om. Sampai nanti Om.
Ada apa sebenarnya? Kenapa harus ada wabah ini? Ini kondisi paling parah selama ini. Pandemi terakhir yang dialami oleh umat manusia terjadi 100 tahun yang lalu. Pantes. Tapi sekali terjadi, dampaknya amat parah. Kita menghadapi musuh yang tak kelihatan. Kalau perang, jelas musuhnya. Jelas terdengar letusan, ledakan, darah di mana-mana. Tapi ini tak ada lawan. Tapi mayat di mana-mana. Justru ini lebih menakutkan. Dok, sebaiknya saya diperiksa. Saya khawatir. Ya, segera. Pak. Halo, Pak? Halo, ini Demina. Iya. Ini siapa ya? Saya Dokter Dina. Sip, mantep lah. Ngopi dulu ah. Ngopinya bareng dong. Halo, sis. Pesanan pertama baru beres nih. Ngopi dulu yuk. Mana suaranya? Mantep. Halo?
Halo? Halo sis, Loh, lu kenapa sis? papa tertular COVID. Hah? Sekarang sedang dirawat. Hah? Tak boleh dibesuk, diisolasi. Hah? Terdiam dan seakan sendiri, tak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ken, kita perlu berdoa bareng. Kamu telepon Minar ya? Hah? Disuruh kesini? Kan nggak boleh. Bukan. Maksudnya, biar Minar juga berdoa sendiri di rumah. Biar kita sama-sama. Ya? Ma. Iya pak, ada apa? Kita perlu berdoa bareng, Ma. Doakan Minar dan papanya. Juga berdoa untuk keluarga kita sendiri. Entah apa maksud bencana ini. Apa begini suasana penantian itu? Kita diminta untuk patuh dan setia. Segala urusan duniawi jangan dikejar berlebihan. Tapi aku tetap harus bersyukur, berharap, dan saling peduli. Jangan sampai Papa menjadi pasien di rumah sakit sendiri. Begitu banyak orang yang lengah dan kalah. Malah menganggap bencana ini tidak ada. Waspada dan berjaga-jaga bukan berarti ketakutan atau paranoid. Seluruh dunia mengalami hal yang sama seperti ini. Apa ini suasana akhir zaman itu?
Benar kata kitab suci, akan banyak penyesat-penyesat dan akan banyak orang-orang yang ikut tersesat. Aku termasuk yang mana? Aku termasuk yang mana? Aku termasuk yang mana? Sampai kapan penantian ini? Apakah pemerintah mampu? Apakah aku mampu? Apakah dunia mampu? Di masa pandemi yang sulit ini, aku memilih untuk bertahan. Aku memilih untuk tetap patuh. Aku harus setia. Aku ingin bertumbuh dan berkembang. Aku ingin berbuah dan berhasil. Jika sekarang aku berhasil, maka saat Tuhan datang nanti, Aku pun akan siap seperti sekarang. Aku memilih untuk menang. Aku memilih untuk patuh dan setia kepada pemerintah, wakil Tuhan. Aku menerima kondisi ini karena aku tahu aku mampu bersama Papa dan keluarga Gen. Aku ingin menjadi pemenang sampai semuanya berakhir.
Saudara yang terkasih, Natal kali ini berbeda dengan Natal sebelumnya. Natal kali ini kita merayakannya di rumah masing-masing. Saudara yang terkasih, kalau diperhatikan dekor selama minggu Advent sampai dengan hari ini maka dipenuhi dengan tanaman. Dan di sebelah saya juga ada satu tanaman yang nantinya akan dikirimkan ke rumah Bapak Ibu sesuai dengan alamat yang terdaftar. Jadi satu alamat, satu tanaman. Bapak Ibu bertugas untuk apa? Untuk menjaga, merawat sehingga pada akhirnya tanaman ini bisa berbuah. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, kenapa sih kita dikasih tanaman? Biasanya kalau Natal souvenir yang kita dapat itu gelas, senter, payung. Nah kali ini tanaman. Tema kita hari ini Grow in Christmas. Di tengah-tengah situasi pandemi yang kita hadapi, kita mau belajar untuk tetap bertumbuh seperti tanaman yang akan kita rawat nanti. Apa tantangan tanaman ini untuk bisa sampai bertumbuh, menghasilkan buah? Mungkin dia akan menghadapi panas terik. Dia akan menghadapi hama. Dan tentu ada banyak hal yang bisa dia hadapi untuk bisa sampai bertumbuh. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu, ibarat tanaman ini, maka hidup kita juga akan menghadapi situasi yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga kurang menyenangkan. Pandemi yang kita hadapi telah merebut harapan kita, merebut segala rencana kita, segala rencana yang sudah kita rancang batal. Pandemi telah merebut pekerjaan kita, pandemi telah merebut kesehatan kita, bahkan pandemi merebut orang-orang yang kita kasihi. Namun satu hal Bapak Ibu, pandemi tidak boleh merebut iman percaya kita. Oleh karena itu di tengah-tengah pandemi yang ada, mari kita tetap memelihara iman kita, sama seperti memelihara tanaman ini, sehingga kita boleh tetap bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Sehingga pada akhirnya ketika kita boleh menghayati hidup kita adalah tanaman ini, Bapak Ibu jangan khawatir. Sebab Yeremia mengatakan berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, meskipun datang panas terik, akarnya akan merambatkan, menemukan air, dan dia tidak akan mengalami kekeringan sekalipun, bahkan dia akan tetap berbuah. Kuncinya apa? Kuncinya adalah rawatlah iman kita kepada Tuhan. Biarlah sukacita Natal ini boleh tetap kita rasakan meskipun kita merayakan di rumah masing-masing, dan biarlah sukacita Natal kali ini boleh memacu kita untuk kita terus merawat iman kita, baik dalam suasana yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, baik dalam situasi normal maupun dalam situasi pandemi. Rawatlah iman saudara. Grow in Christmas. Tuhan memberkati. Amin. Di malam yang indah, kabar tersiarlah, telah lahir putra Allah. Di kandang yang hina, sangat bersahaja, Yesus Kristus lahir ke dunia. Marilah semua kepadanya, membawa persembahan kita, bersama gembala serta malaikatnya, memuji Bayi yang mulia. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Berdengar gembira, bermana gembira, menyambut kabar sukacita. Gloria in excelsis
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Natal yang berbeda, namun melalui Natal ini Bapa, kami diingatkan sesungguhnya Yesus lahir bukan di dalam kekayaan, bukan di istana, bukan dalam gemerlap pesta, namun Yesus lahir di dalam kepapaan. Ketika kami merayakan Natal di tengah-tengah pandemi ini, sungguh pandemi ini menolong kami untuk dapat menghayati kelahiran Kristus di tengah-tengah kesederhanaannya. Kami mohon ya Bapa, ketika situasi normal sekalipun, biarlah semangat kesederhanaan ini juga yang boleh terus mewarnai kami ketika kami merayakan hari Natal, bahwa sungguh Yesus yang kami sembah lahir di dalam kesederhanaan. Mampukanlah kami Bapa untuk membagikan sukacita itu menjadi berbagi berkat kepada sesama kami yang membutuhkan, khususnya di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi. Ada banyak orang yang kehilangan harapan, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak tahu apa yang harus mereka makan. Tuhan, jadikanlah kami gembala-gembala yang telah menyaksikan kemuliaan Tuhan, yang telah menyaksikan kasih Tuhan, untuk kami juga boleh merengkuh saudara kami yang menghadapi situasi yang sulit, supaya sungguh kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi mereka, dan mereka juga boleh ikut memuliakan Tuhan di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi. Bapa dalam surga, saat ini kami mohon, Tuhan berkatilah para pemimpin kami, biarlah kami boleh mendapatkan vaksin, dan vaksin itu boleh menjadi berkat yang pada akhirnya membuat tubuh kami kebal terhadap virus corona. Kami manusia penuh dengan kelemahan, kami masih mencari bentuk, mencari cara untuk mendapatkan keselamatan tubuh kami. Di tengah kelemahan, kami mau percayakan kepada Tuhan yang sempurna, sehingga vaksin itu Tuhan ubah menjadi obat yang mujarab, Tuhan ubah menjadi daya tahan tubuh yang baik untuk bangsa ini dan juga untuk warga dunia ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja GKI Kepaduri dan berbagai gereja yang merayakan Natal secara virtual ataupun sudah merayakan Natal di gereja mereka masing-masing. Tuhan, berkatilah supaya sungguh gereja hadir, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami mau belajar untuk berbagi sukacita kepada mereka yang membutuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami, untuk pasangan, orang tua, anak, mantu, cucu, cicit kami. Tuhan, berkatilah kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Lindungilah kami dari bahaya virus corona. Dan kami mohon Tuhan, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya mendatangkan berkat, mendatangkan rezeki bagi kehidupan kami. Di tengah-tengah suasana Natal, kami juga teringat untuk saudara kami yang sakit. Kami teringat untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra,
Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Candana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusiktimu, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Flora Fermanto, dan Ibu Agustina Simbolon. Mungkin ada nama-nama yang tidak kami ucapkan, tapi kami ingat mereka dalam hati kami ya Bapa. Dengarkanlah seruan doa kami, Tuhan sembuhkanlah mereka. Kalaupun Tuhan belum memberikan kesembuhan kepada mereka, biarlah mereka boleh diberikan iman yang teguh, sehingga di tengah-tengah sakit yang mendera hidup mereka, mereka tetap memancarkan sukacita, pengharapan, dan iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka boleh menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah sakit yang mereka hadapi. Saat ini Bapa, kami juga teringat untuk setiap pergumulan yang kami hadapi dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, ketika kami menghadapi situasi pandemi, mungkin keharmonisan rumah tangga kami menurun, mungkin secara ekonomi kami menurun. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya dalam kehidupan berkeluarga, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling menghibur, kami boleh saling melengkapi, sehingga pada akhirnya pandemi tidak merebut kebahagiaan kami sebagai keluarga, sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak-anak. Bapa dalam surga, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh harapan kami, seluruh pergumulan kami mau menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sebab kami yakin Tuhan mendengarkan seruan doa kami. Kami panjatkan doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 198-310-5444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Mari kita mensyukuri karya Sang Natal di dalam seluruh kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Dengan sukacita kita menaikkan pujian Siapa Gerangan Sang Raja. Siapa gerangan Sang Raja yang kalahi, ikut petunjuk para malaikat. Lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus lampin, mari melihat. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira
menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami haturkan puji dan syukur kepadamu. Engkau senantiasa setia menyertai kami dan keluarga kami dalam setiap musim kehidupan. Kasih-Mu nyata dalam setiap perjuangan kami sampai saat ini. Ya Bapa, ajarilah kami untuk memperkenalkan bahasa kasih-Mu kepada sesama kami, sehingga mereka dapat merasakan kemilau cahaya cinta kasih-Mu yang menerangi dan menghangatkan. Di dalam syukur, kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa, dan pakailah agar menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku, jadilah saksi Natal bagi dunia. Ceritakanlah pengalaman hidup kita bersama dengannya. Wartakanlah kehadiran Allah dalam hidup kita melalui tutur kata maupun perbuatan kita. Sinarkanlah kemuliaannya ke seluruh dunia. Muliakanlah
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sukacita Natal melimpahimu karena Sang kebenaran sudah lahir. Kiranya engkau mengalami pemulihan karena Sang Juru Selamat sudah lahir. Kiranya damai selalu beserta dalam hidupmu karena Sang Pembebas sudah lahir. Dan Allah Sang Bapa melalui Yesus Kristus Sang Bayi Kudus dalam persekutuan Roh Kudus memberkatimu untuk menjadi pewarta kebaikannya kini dan selama-lamanya. Thank you.